kita masuki ibadah ini dengan satu pengakuan, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Jemaat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa salib adalah suatu peristiwa yang nyata. Kebenaran yang tak lekang oleh masa. Peganglah kebenaran itu meskipun dunia menentang kita. 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapa yang terkasih, kami bersyukur Tuhan yang telah bawa kami jemaat Tangerang untuk berkumpul di tempat ini. Satu kerinduan kami Bapa, karena kami ingin untuk merayakan perayaan Paskah bersama-sama sebagai satu komunitas orang percaya. Karena itu Tuhan, mohon bantu kami, tolong kami supaya kami boleh memahami dan mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami rayakan, untuk kami nikmati selama perayaan Paskah ini. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan tolong juga hamba-Mu yang akan mendengar. Biar Engkau boleh berbicara di tengah-tengah kami lewat firman Tuhan yang akan sama-sama kami baca dan kami renungkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Tidak terlambat kalau saya mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung, karena kita masih berada di dalam rangkaian perayaan Jumat Agung. Dan tema yang akan kita renungkan hari ini bersama-sama adalah karya salib pembuka jalan. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membaca dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Saya mengajak kita untuk kita baca secara bergantian. Yang ayat ganjil akan dibaca oleh Bapak Ibu yang tahun ini umurnya ganjil. Sedangkan ayat yang genap akan dibaca oleh Bapak Ibu yang tahun ini umurnya
Genap. Nah kalau lupa umur, terserah boleh. Yang mana yang mau dibaca? Oke? Kita sama-sama membaca mulai dari ayat yang ke 19. Saya berharap semuanya masih ingat tahun ini umur berapa ya. Kita sama-sama baca saudara-saudara dari ayat yang ke 19. Mungkin bisa ditampilkan di slide, saya sudah siapkan. Kita baca 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Kita baca sama-sama ayat yang ke-25. 1, 2, 3, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin mendekat. Ada satu masalah yang diungkapkan di dalam teks ini. Rupanya ada beberapa jemaat yang mulai membiasakan diri menjauh dari persekutuan ibadah. Nah, kata membiasakan atau habit kalau dalam bahasa Inggris itu berarti suatu tindakan, sesuatu yang kita lakukan yang dulunya tidak biasa, tetapi kita sengajakan berulang-ulang sehingga menjadi biasa dan lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, contohnya begini. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu ya kebiasaan. Misalnya Alpa datang ke gereja, biasanya kita mulai dari kalimat sederhana begini. Nasi pisan-pisan Rina. Mulai dari situ. Lalu muncul kalimat yang kedua. Nasi pisan penduan Rina. Lalu muncul lagi berikutnya. Si pisan penduan pembudak. Karena akan selalu seperti itu Bapak Ibu. Nah, disitulah mulai kebiasaan itu kita bangun. Nah, saya percaya penulis Ibrani di sini tidak hanya menyasar orang-orang yang tidak pernah datang ke gereja secara fisik, tetapi penulis Ibrani juga ingin memperingatkan kita yang mungkin setiap minggu tidak pernah datang gereja, secara fisik selalu hadir, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Buktinya apa? Setiap minggu datang gereja, puluhan tahun datang gereja, tapi kelakuan sama saja, tidak ada bedanya. Sehingga apa dampak ibadah? Kadang seringkali ibadah itu sekadar menjadi, kalau kita mau jujur, kadang jadi basa-basi. Nah, sehingga ada yang pernah mengatakan begini, di dalam budaya kita saat ini Bapak Ibu, seringkali ibadah itu menjadi seperti ritualitas tanpa spiritualitas, aktivitas tanpa vitalitas, kemeriahan tanpa kesetiaan, hanya sensasi, bukan esensi. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, ada masa-masa di mana kita tidak memiliki gairah di dalam beribadah, betul? Buktinya, kenapa kita menganggap enteng kalau kita datang setiap minggu, sampai berkali-kali kita selalu datang telat. Kalau kita menganggap ibadah itu penting, kita tidak akan pernah telat. Atau misalnya contohnya ini paling sering saya perhatikan. Kadang misalnya kalau memang kita menganggap kita punya gairah terhadap ibadah, kenapa katakanlah kalau kita dipercayakan untuk menjadi pelayan, kenapa selalu sering kita skip di dalam latihan misalkan. Kalau kita betul-betul bergairah menampilkan ibadah yang terbaik, kita akan preparation, kita akan latihan yang terbaik. Nah, masalahnya ini sering terjadi. 10 kali latihan cuma berapa kali datang Bapak Ibu? Kalau 1 kali masih mending. Ada yang tampil langsung maju. Nah, ini jempol. Jempol apanya? Bapak Ibu tuh kita perlu berhati-hati. Ketika kita tampil di depan, ada kecenderungan kita untuk biasanya dipuji.
Nah, saya cuma memperingatkan Bapak Ibu, pelayanan adalah tentang memuji Tuhan, bukan tentang cari muka. Kita perlu berhati-hati. Kalau dari 10 kali latihan kita cuma 1 kali latihan, bahkan tidak pernah latihan dan kita berani tampil, jangan-jangan tujuan utama kita adalah untuk dipuji, bukan untuk memuji Tuhan. Bahkan saya lihat ibadah itu sesuatu yang tidak lagi menggairahkan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya masih sering di PPGT begitu ya, saya tuh selalu heran Bapak Ibu. Kalau ada event besar misalnya lomba-lomba ya, apalagi kalau lomba padus, lomba vokal group, itu selalu saya selalu heran kenapa itu lautan manusia itu dari mana? Banyak sekali. Tapi ketika ibadah, tiba-tiba ruangan kosong. Dan nanti setelah pengumuman, tiba-tiba entah dari mana lautan manusia itu muncul lagi. Ini bukti bahwa jangan-jangan ibadah itu bukan sesuatu yang menggairahkan kita. Bahkan bagian yang paling, kalau kita mau jujur, bagian yang mungkin paling membosankan biasanya di dalam peribadahan kita atau kegiatan-kegiatan kita. Karena itu Bapak Ibu, di sini Ibrani memperlihatkan kita ada satu akar permasalahan. Kenapa ibadah itu seringkali sulit untuk kita nikmati? Kenapa sulit, tidak menggairahkan kita? Nah, paling tidak kalau dikatakan Ibrani di sini satu akarnya. Akarnya apa? Kita seringkali kehilangan makna dari ibadah. Kita seringkali kehilangan makna dari persekutuan. Nah, paling tidak Bapak Ibu, di zaman kita sekarang paling tidak ada 2 pergeseran makna ibadah yang seringkali terjadi. Yang pertama, kadang ibadah itu egosentris, self-centered. Maksudnya cuma aku. Kalau saya diberkati, aku datang. Apa untungnya ibadah buat aku? Jadi semuanya tentang aku. Tapi bukankah ibadah pusatnya Tuhan? Bukan aku. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada ibadah, terus kita katakan begini, oke begini, kalau kamu ikut ibadah, nanti kamu akan kaya, kamu akan diberkati, kamu akan sukses, kamu akan berlimpah jodoh. Jangan berlimpah jodoh lah ya, cukup 1 lah jodoh ya. Enteng jodoh lah ya. Kira-kira Bapak Ibu, banyak yang datang ibadah tidak? Pasti banyak yang datang ibadah. Makanya KKR, kesembuhan dan sebagainya itu pasti banyak yang datang. Itu berbicara tentang aku. Tapi bukankah ibadah itu pusatnya adalah Tuhan? Pergeseran yang kedua yang seringkali terjadi adalah kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kita itu terpengaruh budaya entertain. Dalam beberapa kesempatan saya perhatikan Bapak Ibu, ada beberapa ibadah yang sekarang itu kadang sudah tidak bisa dibedakan antara ibadah dan panggung hiburan. Jadi kadang kita merasa seolah-olah ibadah itu baru menarik kalau ada plus-plusnya. Apa plus-plusnya? Kalau ada plus, door prize. Kalau plus apa? Plus ada influencer atau artis yang datang. Ada lightingnya dan sebagainya, banyak plus-plus. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kita perlu berhati-hati. Kenapa? Kalau kita baru menganggap ibadah itu menarik kalau ada plus-plusnya, jangan-jangan hati kita itu lebih tertarik pada plus-plusnya, bukan Tuhannya. Betul tidak? Dan mungkin kita tidak peduli mau Tuhan hadir atau kagak hadir, itu urusan kedua. Yang penting aku senang, aku menikmati. Ini jadi problem. Dan ini ironi, tetapi inilah yang terjadi di dalam ibadah kita kalau kita mau jujur. Karena itu Bapak Ibu, disinilah penulis Ibrani yang tadi kita baca mengingatkan kita kembali kenapa ibadah itu penting. Apa yang membedakan ibadah agama lain dengan ibadah kekristenan? Ibadah kekristenan itu adalah hadiah. Ibadah di dalam kekristenan itu dilihat sebagai hadiah. Kenapa hadiah? Logikanya begini. Kita manusia berdosa itu tidak mungkin datang kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus. Alkitab mengatakan itu dengan jelas. Bapak Ibu bisa bayangkan, kira-kira ya, Bapak Ibu pernah mencoba melihat matahari secara langsung tanpa pakai kacamata?
tanpa pakai pelindung? Pernah mencoba melihat matahari? Apa yang kita biasanya lihat kalau sudah terlalu lama? Hah? Kadang putih, kadang sudah hampir hitam. Coba kalau cahaya matahari ditambah lagi intensitasnya, kira-kira apa yang terjadi? Buta kita. Atau bayangkan Tuhan, kekudusan Tuhan itu seperti matahari yang panas, yang semakin kita dekat kita akan hangus terbakar. Dan itulah yang memang terjadi di dalam perjanjian lama. Orang berdosa itu tidak mungkin bisa datang dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam kekristenan ibadah itu hadiah. Memang dulu di perjanjian lama itu ada yang tempat namanya kemah suci, yang kemudian berubah menjadi bait suci. Nah di situ tempat bangsa Israel untuk ketemu dengan Tuhan, ya kan? Tetapi itu tidak segampang itu Ferguson untuk masuk mendekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita perhatikan dena bait suci Bapak Ibu ya, jemaat umum itu cuma sampai di namanya pelataran, ya. Lalu mereka tidak bisa masuk ke gedungnya yang gedung gede itu. Lalu setelah itu yang bisa masuk ke gedung itu hanya imam-imam biasa. Tetapi masih ada satu ruang yang sangat sakral yang namanya ruang Maha Kudus. Nah itu cuma satu orang yang bisa sekali setahun, yang disebut sebagai imam besar. Itu pun dengan taruhan nyawa. Karena kita tahu di dalam Alkitab ada banyak kisah, terlalu banyak kisah orang yang melanggar kekudusan Tuhan. Itu diberikan hukuman yang sangat serius. Bahkan tidak jarang banyak yang mati. Sehingga susah sekali bagi orang, bahkan hampir mustahil orang yang berdosa untuk mendekati Tuhan. Nah inilah masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita hari ini merayakan Jumat Agung, apa artinya Jumat Agung? Kematian Tuhan Yesus. Tuhan bukannya tidak mau dekat-dekat dengan kita, bukannya dia tidak mau, tetapi karena dia terlalu Maha Kudus, sehingga dia melindungi kita dengan batasan-batasan supaya kita tidak mati ketika kita bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Bukannya Tuhan tidak mau dekat-dekat sama kita Bapak, tapi karena kita yang bentengi diri kita dengan dosa. Kata firman Tuhan, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menghampiri kita, tetapi dosa itu yang menjadi pagar kita, menjadi pembatas. Sehingga inilah yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Problem terbesar manusia yang tidak pernah bisa diselesaikan manusia adalah dosa. Nah itu yang diselesaikan Yesus ketika di atas kayu salib. Yesus sudah bayar lunas hutang dosa kita. Ketika dia di atas kayu salib, apa yang Yesus lakukan? Dia bongkar, dia singkirkan semua dosa itu, dia tanggung. Supaya kita bisa datang dekat-dekat sama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, apa yang terjadi, Bapak Ibu masih ingat apa yang terjadi ketika Yesus mati? Apa yang terjadi di bait suci? Masih ingat? Tabir bait suci terbelah dua. Apa artinya terbelah dua? Ada seorang penafsir yang sangat elegan menyampaikan begini. Kenapa tabir bait suci itu terbelah dari atas ke bawah? Karena Allah sendiri yang menghancurkan itu, yang membelah itu. Bahkan dia mengatakan begini, penafsir itu mengatakan begini. Bahkan itu ada kesan bahwa tabir itu kayak buru-buru dibuka, sama seperti kalau kita misalkan ya orang tua, anak kita di luar negeri udah lama nggak ketemu, apa yang kita rasakan? Menanti, merindukan. Nah, itulah yang Allah lakukan ribuan tahun lamanya. Dia tunggu satu waktu. Dia tunggu satu waktu ketika dia bisa dekat-dekat dengan umatnya. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Maka kalau kita tanya sekarang, kenapa kita bisa datang dekat sama Tuhan beribadah seperti ini? Kalau kita di zamannya bangsa Israel, perjanjian lama tidak semudah ini. Kita mesti pakai perantara. Sekarang tidak perlu lagi perantara, kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena Kristus sudah membuka jalan bagi kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita sungguh memahami keindahan kebenaran ini, saya rasa kita tidak akan lagi menyanyiakan setiap kesempatan untuk kita datang bertemu sama Tuhan. Bahkan kita akan sangat menghargai ibadah, setiap kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Terus ada yang tanya, terus bagaimana kalau dia sudah Kristen tapi dia ogah-ogahan datang gereja?
Yang mana nasi mak gereja ke Allah Pasca dan Natal. Cuma 2 kali. Dari 52 minggu cuma 2 kali datang ke gereja. Bagaimana dengan orang seperti itu? Maafkan saya. Mungkin inilah yang kata Tuhan Yesus yang berlaku bagi mereka. Kata ketika suatu kali Yesus berkata kepada murid-muridnya, memberikan satu kiasan. Yesus bilang begini, jangan pernah memberikan mutiara kepada, masih ingat ayat itu? Jangan pernah memberikan mutiara kepada babi. Bapak Ibu, saya percaya kita semua suka babi. Bahkan tadi pun sebelum mulai kita perlu disuplai dengan babi, Pak Apyong. Sampai ada yang mengatakan begini, ya kemalik ilah kau salian. Caranya gimana supaya kita tahu itu orang Tuhaja? Hah? Dari lindona seperti lindo apa? Lindo lunak bayi. Dan itu benar. Siapa di antara kita yang tidak suka babi? Hampir semuanya suka babi. Tapi saya percaya tidak ada satupun di antara kita mau seperti babi. Babi itu tidak bisa bedakan mana mutiara, mana kotoran. Orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Kristus akan tahu mana hal yang berharga dalam hidup, mana yang tidak berharga. Bapak Ibu, ibadah, persekutuan kepada Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, itu mahal harganya. Itu adalah mutiara, jangan pernah buang. Kalau saudara buang, jangan-jangan kita mirip seperti ya. Karena itu Bapak Ibu, inilah yang diungkapkan oleh pemazmur. Ini yang menjadi kerinduan pemazmur di Perjanjian Lama. Dia sangat merindukan persekutuan dengan Tuhan. Nah, makanya di Mazmur 84 ayat 2 sampai ayat 5, mari kita membuka sama-sama. Di slide harusnya ada, saya akan bacakan bagi kita. Inilah kerinduan pemazmur kepada kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengatakan, betapa menyenangkannya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelatahan-pelatahan Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Di dekat mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji Engkau. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-11. Ini ayat yang cukup populer. 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelatahan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Sayangnya ayat 11 ini sering salah dipahami. Seolah-olah ayat ini berbicara bahwa kalau bisa setiap hari kita tinggal di gereja. Tapi kalau tafsiran ini benar, kira-kira dari semua jemaat Tangerang, siapa yang paling bahagia? Tante Ete. Ya, Tante Ete akan jauh lebih bahagia daripada Pak Pendeta Sabara. Ya, tapi ayat itu tidak berbunyi seperti ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ayat ini berbicara tentang, sekali lagi perhatikan konteks. Konteks itu penting dalam baca Alkitab. Konteksnya adalah pemazmur rindu kepada bait suci. Kenapa? Dulu bait suci itu adalah simbol Tuhan hadir di sana. Oke? Tetapi ketika Yesus mati, simbol itu sudah berubah menjadi realita. Realitanya apa? Bait suci, karena bait suci itu 2 kali dibangun. Satu kali dibangun oleh Salomo dan itu sudah dihancurkan Babel. Kemudian dibangun lagi oleh Herodes, itu sudah dihancurkan tahun 70 Masehi. Jadi sekarang secara fisik, secara gedung sudah nggak ada bait suci. Tetapi kalau begitu sekarang kita bertanya-tanya, lalu di mana bait suci saat ini? Ini perlu digaris bawahi Bapak Ibu, supaya kita tidak salah paham. Bait Allah tidak sama dengan gedung gereja. Ini sering kita salah paham. Gedung gereja itu lebih mirip seperti tempat pertemuan, sinagog kalau dulu. Ini kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Lalu kita bertanya, terus di mana bait Allah sekarang? Nah, ini yang kita coba sama-sama baca dari 1 Korintus 3 ayat 16. Di mana bait Allah itu sekarang? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di rumah kamu. Bait itu diambil dari kata Arab. Makanya biasanya ada bait apa ya? Baitul rumah, apa ya? Itulah ya.
Nah itu bahasa Arab diserap lagi dari bahasa Arab. Bait itu artinya rumah. Nah rumah Allah itu di mana sekarang? Bukan gereja Bapak Ibu, bukan gedung gerejanya, tetapi siapa bait Allahnya? Kamu sekalian komunitas orang percaya, kita semua Bapak Ibu. Maka dimanapun kita hadir, itulah bait Allah. Hari ini kita tidak berada di gedung gereja jemaat di Tangerang. Kita tidak berada di Serpong. Tapi apakah ini gereja? Ya, ini gereja. Ini adalah bait Allah. Setelah saya pikir-pikir ya, yang kata pemazmur tadi itu, saya tuh tertegun Bapak Ibu. Karena begini, pemazmur kalau tadi kita baca itu sebenarnya ada rasa iri hati. Iri hati kepada siapa? Dia iri hati kepada imam yang setiap hari ada di bait Allah. Bahkan kalau kita baca di ayat seterusnya, bahkan pemazmur itu iri kepada burung pipit yang bisa buat sarang di bait suci. Tetapi setelah saya renungkan mazmur ini, saya tuh mendapatkan begini Bapak Ibu. Coba ini satu pertanyaan dari saya untuk kita jawab. Kira-kira mana yang membuat pemazmur lebih iri? Apakah dia akan iri kepada imam yang setiap hari bisa melayani memuji Tuhan di bait suci? Ataukah dia akan lebih iri kepada imam besar yang sekali seumur hidup dia bisa sekali setahun bisa masuk ke ruang Maha Kudus? Atau kita bukan hanya sampai ke pelatahan, tetapi kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Ingat, ini bukan lagi berbicara tentang gedung. Ataukah kita sekarang yang bahkan bukan hanya ke pelatahan tapi sampai ke ruang Maha Kudus, bahkan bukan hanya sekali tetapi setiap saat umur hidup kita. Kira-kira kalau pemazmur tahu kondisi kita saat ini, pemazmur akan lebih iri kepada siapa? Imam besar atau kita? Hah? Siapa? Kita Bapak Ibu. Karena setiap hari kita punya akses, setiap saat kita punya akses masuk ke ruang Maha Kudus, bertemu dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita bisa belajar dari teks ini. Marilah kita iri. Jangan, kita itu selalu iri dengan apa yang dicapai orang lain. Kita iri dengan pencapaian orang lain. Tetapi hari ini, marilah kita belajar bukan iri dengan hal seperti itu, tetapi kita iri kepada orang yang betul-betul punya persekutuan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Mari kita iri kepada orang-orang yang punya kesempatan, bahkan dia selalu memperjuangkan persekutuan. Bapak Ibu, saya selalu tertegun. Ada opa hari ini datang ya, dengan kondisinya di atas kursi roda. Saya tuh selalu tertegun. Banyak opa-oma yang datang dengan kondisinya dia datang tergopoh-gopoh, pakai tongkat, bahkan opa ya pakai kursi roda. Saya selalu tertegun dengan kerinduan mereka datang bersekutu yang tidak pernah bisa dibatasi, dibendung oleh keterbatasan fisik mereka. Ada banyak orang yang bahkan secara fisik, benar-benar secara fisik tidak bisa datang di dalam persekutuan. Tetapi apa yang membuat saya iri hati dengan orang seperti ini ketika mereka berdoa bahkan jauh lebih kencang dari doanya daripada kita yang katanya sehat. Bapak Ibu, di tempat pelayanan saya ada seorang ibu. Dia seorang businesswoman, dia pengusaha, dia cukup sibuk, sangat sibuk kalau bisa dikatakan demikian. Dan dia satu kali bilang kepada, jadi kami buat satu kelompok kecil dan dia sharing, dia berbagi, dia bilang begini, saya itu sudah punya satu komitmen. Komitmen saya adalah, saya tidak akan pernah berani buat appointment dengan klien saya di jam-jam ibadah. Dan Bapak Ibu, saya perhatikan ibu ini setiap minggu memang selalu datang ibadah, tidak pernah absen sekalipun. Lalu satu kali dia sakit, lalu dokter bilang kamu harus total bed rest. Hampir seminggu dia di rumah sakit. Lalu kami kunjungi. Apa yang kami pikirkan adalah ibu ini tuh dia sangat sibuk sekali. Kami tuh memikirkan begini, saya tuh memikirkan begini, bahwa ibu ini ada berapa meeting potensial yang dia skip, yang dia lewatkan. Ada berapa keputusan-keputusan yang mungkin dia harus putuskan, tetapi karena dia di rumah sakit dia nggak bisa melakukan itu. Sehingga kita khawatir dengan pekerjaannya. Lalu kita tanya,
Ibu bagaimana selama seminggu di rumah sakit, bagaimana pekerjaannya? Tetapi yang membuat saya tersentuh secara pribadi Bapak Ibu, dia tidak jawab pertanyaan itu. Dia ambil Alkitab yang ada di samping tempat tidurnya. Dia bilang begini, Pak, selama saya seminggu di rumah sakit, saya itu justru bersyukur. Saya bilang kenapa? Dia bilang justru di rumah sakit ini saya punya waktu yang jauh lebih banyak untuk baca Alkitab. Punya waktu yang jauh lebih banyak untuk berdoa. Wow, saya bilang, orang seperti ini, orang yang sudah paham harga dari ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Dia paham betul bahwa persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, itulah sesuatu yang mahal. Karena itu Bapak Ibu, di dalam head kita selama 3 hari 2 malam ini, saya berharap bahwa kita sungguh-sungguh melihat ini sebagai satu rangkaian persekutuan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Paskah ini tidak hanya, saya tadi melihat di beberapa tempat sangat antusias untuk mempersiapkan lomba ya. Dan semoga itu membuat kita bisa sama-sama bersukacita mempererat persekutuan kita. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, kita datang head bukan hanya supaya ketika kita pulang kita happy. Tetapi ketika kita pulang dari head ini ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Saya tantang Bapak Ibu untuk di dalam waktu ini cari waktu-waktu khusus untuk perenungan pribadi. Cari waktu-waktu di mana kita bisa saling berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tahu untuk budaya Toraja kita tidak familiar, kita kaku. Membicarakan tentang apa yang kamu lagi gumulkan saat ini, itu tidak biasa bagi kita. Tapi kita harus biasakan. Bapak Ibu yang datang dengan anak-anaknya, tidak selalu ada waktu kita kumpul. Ada momen seperti ini kumpul dengan anak, mungkin satu kamar. Kenapa tidak kita pakai waktu itu? Kita pakai waktu itu untuk kita berdoa. Untuk kita ajari anak-anak kita apa makna dari ibadah. Jangan sampai nanti ketika dia dewasa, masih mending kalau dia pergi ibadah ke tempat yang gereja lain. Tetapi kalau dia sudah tidak ibadah, Bapak Ibu jangan salahkan mereka. Karena mereka akan berkata dalam hati, lah dari kecil sampai sekarang saya cuma melihat papa saya, mama saya memang tidak terlalu menghargai ibadah. Semoga perenungan ini menolong kita hargai ibadah. Ibadah adalah mutiara, bukan kotoran. Sehingga kita memprioritaskan ibadah di dalam setiap pertemuan kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Hari ini kita peringati kematian Yesus di atas kayu salib. Dia buka jalan bagi kita supaya kita bisa masuk ke dalam tahta kekudusan Allah. Bapak Ibu, apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan itu dengan membiasakan diri kita jauh dari persekutuan? Atau kita mau memilih untuk hari ini saya mau latih diri saya mau latih keluarga saya untuk dekat sama Tuhan. Pilihannya hanya itu. Kita mau datang mendekat kepada Tuhan, atau kita membiasakan diri kita semakin jauh daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya persilakan kepada Pak Pendeta untuk pimpin dalam perjamuan kudus. Iya, Bapak Ibu yang belum sempat menerima pelayanan perjamuan kudus tadi di gereja, secara khusus anak-anak Tuhan yang mungkin tadi malam sudah berada di sini, malam hari ini dibuka untuk dilayani melalui perjamuan kudus ini. Jadi sekali lagi yang sudah tadi di gereja ndak usah, udah. Yang belum, mari kita memberikan diri kita untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Dan nantinya teknisnya, kalau saya sudah undang nantinya, silakan ke depan, ambil roti makan, silakan ambil anggur minum, lalu kembali ke tempatnya. Sekali lagi yang belum ya perjamuan tadi di gereja.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita naikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu saudara-saudara, marilah, ambillah, makanlah, dan minumlah. Silakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita menghargai persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa yang pemurah, Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur karena Engkau terus menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk harga yang Tuhan telah bayar, harga yang Yesus telah bayar bagi persekutuan kami dengan Engkau. Harganya adalah bukan dengan emas dan perak, tetapi harganya adalah darah yang mahal yang Engkau curahkan supaya kami boleh mengalami persekutuan yang dekat dan intim dengan Engkau, Bapa yang memiliki kehidupan kami. Kami bersyukur sudah berada di tempat ini dan kami serahkan waktu-waktu kami ke depan di dalam setiap aktivitas yang akan kami kerjakan. Tuhan, kami mohon kepadamu supaya Engkau hadir, supaya Engkau boleh menyediakan sukacita bagi kami di dalam persekutuan yang Tuhan sendiri sudah sediakan bagi kami. Biarkan kami boleh merasakan sukacita satu dengan yang lain. Biarkan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarkan kami boleh saling memperhatikan, saling mendorong di dalam perbuatan baik, bahkan saling menikmati kehadiran kami satu dengan yang lain. Kiranya Engkau yang hadir di dalam setiap apa yang kami kerjakan dalam 3 hari 2 malam ini, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan rangkaian ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 372 ayat 1 sampai 2, inginkah kau ikut Tuhan?
diberkati dengan sakramen perjamuan kudus. Dan saat ini marilah kita menerima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah salibnya. Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah karya salibnya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dan mari kita mohonkan berkat daripada Allah Tritunggal. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Amin. Silakan saat teduh, silakan duduk.